Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Materi Teladan. Pada kesempatan kali ini, ya, kita masih melanjutkan materi terkait dengan senyawa hidrokarbon, di mana materi ini adalah materi kelas 11, kimia kelas 11 SMA. Dan untuk kesempatan kali ini, kita akan belajar terkait dengan sifat fisik yang ada pada senyawa hidrokarbon, baik itu alkana, alkena, ataupun alkuna. Nah, untuk sifat fisik senyawa hidrokarbon, ya, ini yang pertama ada yang namanya titik leleh dan titik didihnya. Ya, jadi kalau untuk titik leleh dan titik didih di sini dalam senyawa hidrokarbon baik alkana, alkena ataupun alkuna, ini semakin banyak atom karbon atau semakin panjang rantai karbonnya, ini titik didih atau titik lelehnya semakin tinggi. Sebagai contoh, misalkan di sini ada dua senyawa, yang kiri ini kalau kita lihat ini jumlah karbonnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 atom karbon. Sementara yang sisi kanan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 atom karbon. Maka kalau kita bandingkan antara senyawa kiri dengan yang kanan, ya, atau kalau kita tuliskan dulu rumus senyawanya yaitu C5H12, namanya adalah N-pentana, ini memiliki titik didih 36 derajat Celcius. Sementara yang kanan, yang C-nya ada 6 atau C6H14 di sini, namanya adalah N-heksana, ini memiliki titik didih 69 derajat Celcius. Dari sini terlihat jelas bahwa semakin panjang rantai karbonnya atau semakin banyak atom karbonnya dalam suatu senyawa hidrokarbon, ini menyebabkan titik didihnya semakin besar. Ya, bisa dibandingkan ya di sini yang C-nya 5 ya atau N-pentana ini titik didihnya 36 derajat Celcius, sementara yang N-heksana yang C-nya ada 6, ini titik didihnya adalah 69 derajat Celcius. Kemudian selain itu, sifat fisik dari titik didih atau titik leleh ini juga dipengaruhi oleh adanya cabang. Jadi dalam jumlah atom karbon yang sama misalkan, tetapi kalau cabangnya beda, maka semakin banyak cabang pada rantai karbon, titik didih atau titik leleh dari senyawa hidrokarbon tersebut akan semakin rendah atau semakin kecil titik didihnya. Sebagai contoh misalkan saya punya senyawa C6H14 ya, C6H14. Nah, C6H14 di sini ini memiliki beberapa struktur. Dalam hal ini saya tuliskan 3 struktur saja untuk C6H14. Yang pertama berupa atom karbon dengan rantai lurus ya. Kemudian yang kedua ini ada atom karbon dengan satu cabang tapi jumlah C-nya tetap 6 ya, hanya juga 14 di sini. Kemudian yang ketiga C6H14-nya dalam bentuk dua cabang di sini. Artinya cabangnya lebih banyak daripada yang atasnya. Nah, ternyata di sini titik didihnya pun juga berbeda meskipun jumlah C-nya sama, ya. Jadi yang atas ini titik didihnya 69 derajat Celcius, kemudian yang punya cabang 1 atau 2 metil pentana namanya, ini titik didihnya lebih rendah yaitu 60 derajat Celcius, dan senyawa yang berikutnya yang ketiga yang paling bawah ini ada dua cabang namanya adalah 2,3 dimetil butana, ini titik didihnya lebih rendah lagi yaitu 58 derajat Celcius. Sehingga dari sini dapat dipastikan bahwa semakin kecil, sehingga dari sini dapat dipastikan bahwa adanya cabang ya, atau semakin banyak cabang ini dapat menurunkan titik didih atau titik leleh seperti itu. Ya, ini adalah sifat fisik dari senyawa hidrokarbon. Kemudian selain itu juga didasarkan pada kelarutan, maka sifat fisik dari senyawa hidrokarbon ini hanya larut pada pelarut-pelarut yang nonpolar. Hal ini karena hidrokarbon juga bersifat nonpolar. Ya, ingat bahwa senyawa-senyawa yang nonpolar ini hanya dapat larut pada pelarut-pelarut yang nonpolar juga. Begitu juga hidrokarbon, karena hidrokarbon ini bersifat nonpolar, maka dia hanya dapat larut pada pelarut-pelarut yang bersifat nonpolar di sini. Sebagai contoh soal, misalkan di sini ditanyakan di antara senyawa hidrokarbon berikut yang titik didihnya paling rendah, ini adalah yang mana gitu ya. Nah, ingat kembali bahwa untuk menentukan titik didih atau titik leleh suatu senyawa hidrokarbon ini dasarnya adalah banyaknya atom karbon ya atau juga banyaknya cabang ya, tergantung nanti di soal bagaimana. Nah, untuk kasus soal yang nomor 1 di sini ya. Di sini diketahui bahwa untuk yang A ini senyawanya adalah N-heptana. Ingat heptana ini terdiri dari 7C karena dia adalah alkana ya. Ingat kembali bahwa alkana itu rumusnya adalah CnH2n plus 2. Ya, berarti kalau C-nya itu adalah 7, itu nanti hidrogennya adalah
16. Kemudian yang kedua atau yang B itu ada 2 metil pentana. Ingat, metil itu adalah 1C, pentana ini adalah 5C. Ya, ini 5C. Berarti kan totalnya 1C ditambah 5C, ini ada 6C. Berarti ini adalah C6, kemudian H14. Kemudian yang opsi C, ada 23 dimetil pentana. Dimetil ya, di itu artinya 2, metil itu adalah 1C. Berarti 2C, kemudian pentana, pentana ini adalah 5C juga. Berarti 2 ditambah 5 totalnya adalah 7. Berarti ini maksudnya adalah C7H16. Yang D ada N-oktana atau normal oktana. Ingat, oktana itu adalah 8C. Berarti ini rumusnya adalah C8H18. Selanjutnya yang opsi E, ini ada 223 trimetil butana. Tri itu artinya 3, metil itu adalah 1 karbon. Berarti 3C, kemudian butana itu adalah 4C. Berarti 3 ditambah 4, totalnya ada 7C. Maka ini C7H16 juga. Nah, karena di soal yang ditanyakan yang memiliki titik didih paling rendah itu adalah yang mana, ya lihat kembali bahwa kalau misalkan jumlah C-nya itu sedikit, berarti titik didihnya adalah yang paling rendah. Nah, di sini yang A C-nya 7, B C-nya 8, C ini C-nya 7, yang D C-nya 8, yang E C-nya 7 juga. Nah, berarti yang paling sedikit jumlah atom C-nya itu adalah yang C6 di sini. Atau yang opsi B. Maka, berdasarkan ketentuan yang pertama di sini, ya kan, kalau jumlah C-nya sedikit, ya otomatis titik didih atau titik lelehnya juga makin kecil. Ya. Sehingga kalau yang C-nya 6, ini titik didihnya pasti dia paling rendah di antara senyawa-senyawa yang ada di pilihan di sini. Selanjutnya, contoh yang berikutnya, ya di sini sama, yaitu ditanyakan titik didih yang paling rendah. Jadi di antara senyawa hidrokarbon berikut ini yang memiliki titik didih paling rendah adalah yang mana? Ya, sama ya, kita tentukan dulu jumlah C-nya. Jadi yang pertama adalah N-heptana. Ingat, heptana itu C-nya adalah 7 ya. Berarti ini kita tuliskan aja ini C7 itu ya. Oktana itu C-nya 8, berarti ini C8. 2-metil heksana. Ingat, metil itu 1C. Heksana itu 6C, berarti totalnya juga 7. Berarti ini nanti C7. Yang opsi D di sini ada 23 dimetil pentana. D artinya adalah 2, berarti kalau dimetil ada 2C. Kemudian pentana, ini C-nya adalah 5. Berarti ini totalnya juga 7 ini, C7. Kemudian yang terakhir atau yang opsi E ini ada 22,3 trimetil butana. Trimetil berarti ada 3C, butana itu C-nya ada 4. Totalnya juga 7C juga di sini. Berarti ini C-nya ada 7. Nah, karena di soal ini yang ditanyakan adalah titik didih yang paling rendah, maka jumlah C-nya yang paling sedikit. Kebetulan yang sedikit ini ada beberapa pilihan yang C-nya jumlahnya 7 ya. Ada di opsi A, opsi C, opsi D, dan opsi E. Maka kita ingat kembali bahwa aturan untuk titik didih atau sifat fisik pada titik didih senyawa hidrokarbon di sini dikatakan bahwa semakin banyak cabang pada rantai karbon ya untuk jumlah atom C yang sama, maka titik didih atau titik lelehnya ini semakin rendah. Berarti yang A ini kan tidak punya cabang nih, karena normal heptana dia tidak punya cabang. Yang opsi C itu ada 1 cabang metil, opsi D ada 2 cabang metil, opsi E ada 3 cabang metil dengan jumlah total C adalah 7 semua di situ. Maka ini yang paling rendah, ini adalah yang opsi E. Karena dengan jumlah atom C totalnya ada 7, tapi dia punya 3 cabang di sini. Ya, atau kalau digambarkan, yang opsi E itu kan butana, ya, C-nya itu adalah 4, kemudian ada metil di nomor 223. Berarti nanti 223 itu nanti gini. Nah, tinggal dilengkapi hidrogennya saja. Ini adalah opsi yang E. Ada 3 cabang di sini. Kalau yang opsi D di sini 23 dimetil pentana. Ya, ingat kalau pentana itu C-nya ada 5. Tapi ada metil di nomor 2 dan 3. Nah, ini nomor 2 dan nomor 3. Nah, tapi kan di sini cabangnya cuma ada 2 dengan jumlah C yang totalnya sama yaitu 7. Maka sudah benar berarti jawabannya adalah yang opsi E. Baik, ini tadi adalah terkait dengan sifat fisik pada senyawa hidrokarbon, baik alkana, alkena, ataupun alkuna. Semoga materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel materi teladan. Baik, untuk kesempatan kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.